Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang kami hormati Ahlul Bait Bapak Haji Edi Waluyo, yang kami banggakan para jamaah tahlilan dan doa bersama pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga dengan karunia dan nikmat itulah kita manfaatkan untuk membangun jaringan silaturahmi di antara kita dalam sebuah wadah atau acara tahlilan dan doa bersama dalam rangka memperingati 40 hari kembalinya saudara kita Bambang Eko Purwanto kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak lambat atau cepat, suka atau tidak suka, disadari atau tidak disadari, kita akan juga mengikuti mereka. Hanya persoalan waktunya dan kontrak kita yang belum berakhir. Waktu saya dikasih 15 menit. Ikan kepa, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Saya langsung saja, dalam Al-Quran ada 4 istilah yang sering digunakan Allah ketika berbicara tentang kematian. Yang pertama adalah al-maut. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Segala sesuatu atau semua yang bernyawa itu akan pasti ketemu dengan maut. Maut itu kita bahas biasa artikan mati, padahal maut itu bukan mati. Maut itu berpisahnya antara ruh dan jasad. Kalau jasad atau ruh kita sudah berpisah, maka itulah dinamakan al-maut. Dalam bahasa kita kemudian kita terjemahkan mati, balejoi, meninggal dunia. Dan itu istilah yang paling banyak digunakan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang kematian. Jadi orang meninggal adalah orang yang berpisah antara ruh dan jasadnya. Jadi kalau kita tidak mau meninggal, jangan kasih berpisah ruh dan jasadnya. Tahan. Kalau saya bukan Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, dan Allah ciptakan hidup dan mati liyabluwakum ahsana amala, untuk kemudian menguji amal kebaikan kita. Itu yang pertama. 1 menit. Yang kedua, yang digunakan Allah Subhanahu wa taala itu ajal. Apa artinya ajal? Batas. Orang menunggang itu orang perbatasan. Yang tidak ajal namanya batas. Jadi orang yang meninggal dunia adalah orang yang sampai batas, sampai ajalnya. Bagaimanapun kondisinya, keadaannya, meskipun mungkin koma sampai 2-3 bulan, kalau terus sampai batasnya, itu tidak akan pernah meninggal. Jadi ajal. Dan setiap manusia punya batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang istilah yang digunakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wafat. Kita biasa mendengar wafat si anu, wafat si bulan. Wafat itu artinya apa? Sempurna. Sempurna. Semua ketetapan yang diberikan Allah yang akan berlaku kepada diri kita, kita tidak akan pernah meninggal dunia kalau kemudian kita belum pernah menjalani secara sempurna. Maka manusia yang meninggal dunia, manusia yang wafat adalah manusia yang sempurna. Sudah sempurna perjalanan hidupnya. Artinya seseorang yang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi berubah. Ya, sepanjang manusia itu berwafat, maka itu artinya masih ada kesempatan untuk berubah.
sempurna. Kita telah sempurna menjalani jatah kehidupan kita. Kita telah sempurna mendapatkan rezeki kita. Artinya bahwa sekali lagi seluruh ketetapan-ketetapan Allah yang diberikan kepada kita telah kita jalani secara sempurna. Kalau itu kita sudah lalui, dan yang Maha yang tahu itu bahwa kita telah melaluinya, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan wafat. Yang ketiga, rajiu. Kalau ada orang meninggal dunia, biasa pengurus masjid memulai innalillah wa inna ilaihi raji'un. Raju artinya kembali. Orang yang kembali adalah orang yang pernah pergi, dan hari ini kita semua pergi meninggalkan negeri kampung halaman kita, dan untuk kemudian suatu saat nanti kita akan kembali. Maka keberadaan kita di dunia ini kita tidak kekal, karena memang bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita wal akhirat. Suatu saat kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini biasa kalimat keramat. Ketika kita mendengar ada orang innalillah wa inna ilaihi raji'un, siapa lagi yang meninggal dunia? Padahal sunnahnya itu semua kejadian yang kita dapatkan. Apalagi kalau sesuatu itu tidak mengenakan, Nabi memberikan tuntunan kepada kita untuk mengucapkan kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Suatu hari istri Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah, kemudian di tengah malam hari, di malam hari itu padam pelitanya. Kalau kita mungkin lilinnya, karena sama Nabi belum ada lampu cas, padam pelitanya. Maka kemudian Nabi yang mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya langsung secara sentak berkata, siapa yang meninggal? Kata Nabi, pelita, lilin yang meninggal. Kalau lilin sejak meninggal, padam, Nabi kemudian mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau ada yang lain? Itu semuanya ketika kita dikena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita pergi jalan pagi, jalan sore, atau pergi pasar kecopetan, tersandungkan, kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu empat istilah yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang sangat sering digunakan ketika berbicara tentang kematian. Berapa menit lagi? Terakhir, kalau kita ditanya mau hidup terus, mau panjang umurnya, oke lah umur. Kalau kita ditanya mau panjang umurnya, insya Allah semua akan bilang mau panjang umurku. Tapi ketika kita ditanya berapa panjangnya, 80, 90, tidak berani kita jawab. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan umur yang panjang. Allah tidak menjawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim seorang kepada rumahnya untuk datang bertamu. Orang itu usul, tua, sudah tua. Begitu dia masuk, lalu kemudian kebiasaan Nabi Ibrahim menerima dan melayani tamu itu. Begitu tamu itu disuguhkan makanan, belepotan, keluar air liurnya makan kue. Begitu keluar belepotan, keluar liurnya, Nabi Ibrahim pergi ke belakang, masuk kamar, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan panjangkan umurku. Yang saya ingin pesankan bahwa manusia meskipun ingin panjang umurnya, lalu kemudian menghindari yang dinamakan dengan kematian, tapi pasti kita akan berjumpa dengannya. Pasti kita berjumpa, dan tidak ada orang yang mau mati. Kalau mau meninggal, mau mati, tidak mau. Lalu kenapa manusia tidak mau mati? Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan. Yang pertama, bahwa manusia itu tidak mau mati. Kenapa? Karena ingin lama-lama bersenang-senang di dunia, ingin menikmati seluruh apa yang pernah dia dapatkan. Apalagi kalau memang dia sukses, apalagi kalau memang dia punya duit yang banyak, dia mau menikmati. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, manusia tidak mau meninggal dunia karena dia takut berpisah dengan semua yang dicintainya, takut berpisah dengan biniknya,
Apalagi kalau bininya cantik, muda lagi, diambil oleh orang lain. Tak berpisah dengan suaminya, apalagi kalau suaminya itu masih gagah, banyak lagi emasnya, banyak mobilnya, takut diambil sama tetangganya atau diambil sama pembantunya. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, karena manusia itu sendiri tidak tahu keadaan setelah meninggal dunia. Belum ada orang yang pernah kembali ketika meninggal dunia. Saya setiap hari kalau pergi masjid dari kelas nengok sampai masjid, karena ada kuburan di situ. Gak ada yang balik-balik, gak ada yang pernah kembali. Meskipun ya serem-serem juga banyak lewat kuburan, meskipun cuma tikus yang lewat. Karena manusia tidak paham akan keadaan, maka kita menjadi takut untuk kemudian menghadapi kematian itu. Yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, orang takut mati karena dosa. Semakin banyak dosa yang kemudian kita kumpulkan, lalu berbanding terbalik semakin sedikit amal yang kemudian kita perbuat, akan semakin memberatkan hati kita untuk kembali menghadapi, untuk kembali kepada Allah, atau dengan kata lain menghadapi yang dinamakan dengan kematian. Karena dosa-dosa yang kemudian kita kerjakan, ini 4 hal yang membuat, kata Imam Al-Ghazali, manusia kemudian takut mati. Terakhir sekali yang ingin sampaikan, kalau kita semua ini akan mati, karena itu bawa pengawal. Dalam sebuah ijazah Rasulullah SAW pernah memberikan penjelasan. Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, andai kata kamu bisa mendengarkan sama dengan yang saya dengarkan, maka kamu bakal lari. Andai kata orang hidup itu bisa mendengarkan apa yang terjadi dalam kuburan, maka kata Nabi, kamu akan semua lari. Oleh sebab itulah maka kemudian Nabi menyampaikan sebuah penjelasan bahwa sebelum kamu meninggal dunia, bawa kubur PP. Coba lihat kalau muslim ada pampresnya. Nanti kalau masih jadi bupati ada pengawalnya pol PP. Apa yang menjadi pol PP-nya manusia ketika kembali ke kubur? Yang pertama, di atas kepalanya sholat. Jadi kalau malaikat datang mau mendekati mayit, lalu kemudian mayit itu adalah ahli ibadah sholat, kata salah, hehehe, minggir. Ada bentengnya, ada algojoknya. Yang kedua, yang berdiri sebelah kanan kita ada puasa, yang akan membentengi, mengawal manusia ketika kembali ke alam kubur bagi orang lagi berpuasa. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi berpuasa jangan perlu itu jadikan seperti kulkas, hanya Ramadan digosongkan. Lalu kemudian yang berdiri sebelah kiri apa kita? Zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang berdiri kaki itu adalah amal jariyah, amal-amal soleh, silaturahmi kita, perkataan baik kita, tolong menolong kita dalam kehidupan. Itu yang akan mengawal manusia ketika kembali kepada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam kubur. Dan yang terakhir akan menemani menjadi teman setia kita adalah qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Jangan cuma baca WA. Kita semakin isi hanya membaca, tapi yang kita baca tidak ada pahalanya, karena WA terus yang kita baca, status orang yang kita baca, status orang dibaca, sementara Al-Quran tidak pernah dibaca. Bagus budaya kita kalau ada orang meninggal dunia, kita bacakan Al-Quran, tapi lebih bagus lagi kalau kita yang baca. Lebih bagus lagi kalau kita yang baca. 2 tahun yang lalu saya sempat pulang ke Sulawesi, ada orang tua meninggal. Lalu kemudian anaknya buka catatannya, setiap tahun itu dia tambah 50 sampai 70 kali baca Al-Quran. Dan dia pesankan kepadanya, ketika saya meninggal dunia, jangan lagi kau bacakan Al-Quran. Kita yang meninggal, keluarga kita yang bikin repot, disuruh baca Al-Quran. Karena itu kalau mau cari teman di kuburan, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Yang kali ini sudah mulai menipis, ya hanya 1 kali seminggu. Nanti biasanya yang baru ke Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz, 114 surah.
itu yang akan menemani kita nanti di akhirat. Saya akan tutup, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbi, dengan Allah, falyamal amalan shalihan. Tidak banyak disiapkan, perbaiki amal kebaikan kita. Dan yang kita sudah berumur 50 ke atas harus banyak merenung. Sudah seberapa banyak persiapan yang hendak kita bawa pulang. Karena Nabi mengingatkan, umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70, sedikit yang lebih 70. Jadi yang sudah 70, bukan saya bilang ya, kalau sudah 40, 50 itu sudah waktu asar, sudah lama lagi maghrib. Terakhir sekali bahwa mari kemudian kita mengambil dengan kegiatan tahlilan dan doa bersama ini, mengambil sebuah pelajaran bahwa perjalanan kita ada di dunia ini itu dalam proses perjalanan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Lambat atau cepat kita semua akan kembali, dan tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali amal-amal kebaikan yang telah pernah kita kerjakan. Dan harapan terakhir sungguhnya kita adalah menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.